Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Nur Chandra NIM H29. Sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kode POS PHP native yang ditugaskan dari Pak Irham. Di sini saya akan menjelaskan dari awal terlebih dahulu untuk bagian pertama, yaitu fondasi PDO. Jadi fondasi dari koneksi ini sendiri ada di config database PHP. Bisa kita lihat di sini ada variable option, kemudian ada error mode exception. Jadi jika ada query yang gagal, PHP ini nggak akan diam aja. Jadi dia bakal langsung lempar error exception sehingga tidak ada bug tersembunyi. Kemudian di sini ada juga emulate prepares yang artinya ini adalah fitur keamanan tingkat tinggi. Jadi kita itu sepenuhnya menyerahkan tugas prepare statement langsung ke engine-nya MySQL sehingga celah SQL injection itu tertutup rapat. Kemudian bagian 2 yaitu keamanan login di out.login.php. Kita akan melihat bagaimana PDO ini mengamankan proses login di folder out. Jadi dulu itu orang-orang itu sering banget nulis query dengan menggabungkan string variabel langsung ke perintah SQL. Sebenarnya itu bahaya banget. Jadi di sini kita menggunakan prepare statement. Variabel username itu tidak langsung dimasukkan ke query, melainkan diganti dengan tanda tanya. Lalu dieksekusi oleh $statement execute username. Lalu kita menggunakan password underscore verify sini untuk mencocokkan password yang diketik dengan hash di database. Bahkan kita menambahkan session regenerate ID supaya hacker itu nggak bisa membajak sesi login kita. Nah, jadi kodenya ini sangat clean dan tangguh gitu. Kemudian bagian 3 ada di efisiensi data. Kita masuk ke dashboard PHP. Nah, jadi saat kita berada di halaman dashboard, kita cuma butuh satu angka pasti, misalnya total omset atau jumlah produk. Jadi data yang ditarik itu nggak semuanya karena akan membebani memory server. Jadi kita cukup menggunakan kode $PDO query fetch column. Satu perintah, satu angka, terus bisa langsung tampil ke layar. Kemudian bagian 4 yaitu puncak dari logika PDO transaksi PDO, yaitu ada di proses.php. Nah, ini bagian yang paling krusial di seluruh aplikasi kasir ini. Jadi proses pembayarannya itu ada di file ini. Saat kasir itu menekan tombol bayar, aplikasi harus melakukan 3 query sekaligus, membuat header struct, mencatat detail barang, dan motong stok. Bagaimana jika tiba-tiba server itu mati saat stok terpotong setengah gitu? Kalau baru setengah ya datanya bisa hancur. Nah, jadi disinilah PDO transaction ini menyelamatkan kita. Jadi kita itu membuka jalurnya dengan $PDO begin transaction. Terus kita eksekusi ketiga query tadi secara berurutan. Perhatikan juga logika pemotongan stok ini. Jika ternyata stok itu tidak cukup, kode ini akan melempar exception. Apa yang terjadi di blockade, sistem itu akan menjalankan perintah PDO rollback. Nah, fungsi ini akan membatalkan semua perubahan yang baru saja dilakukan. Jadi nggak akan ada data struct yang cacat atau data struct cacat yang tersimpan. Tapi jika semua perintahnya semua itu berjalan dengan baik, yang akan dijalankan adalah perintah PDO commit. Nah, ini akan mengunci dan menyimpan data secara permanen ke database. Nah, inilah yang disebut dengan integritas data level industri. Kita akan sedikit melihat
dashboard yang kita kerjakan. Sini terlihat ada total produk, transaksi, omset, dan stok. Kita akan melihat ke produk, daftar produk. Kita akan coba melakukan pengeditan. Sini ada produk 2, kita edit nama produknya menjadi stoknya banyak, kategori makanan aja, harga belinya 12.000, harga jualnya 100 perak. Kita coba simpan perubahan dan berhasil. Terus kita coba melakukan delete. Oke, berhasil. Baik, itu saja mungkin. Sekian laporan atau penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.